Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kajian rutin kitab Al-Qadim bersama Ustaz Fira Mahidiyah. Kita salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi miliknya. Sebelumnya saya ucapkan pertama datang untuk seluruh jamaah Al-Marhamah. Kita selalu diberi kesehatan dan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, silakan Ustaz Fira bisa menyampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita masih membahas dosa besar yang ke-13. Ya, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa termasuk dosa besar adalah pemimpin yang melakukan kezaliman. Atau bisa kita katakan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin ini merupakan dosa besar. Ya, karena pemimpin dia memiliki kewenangan, dia memiliki kemampuan yang harusnya bisa dia pergunakan ya untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, untuk melakukan atau memberikan kebaikan kepada rakyatnya, tapi justru dengan kepemimpinan atau kekuasaannya tersebut dia melakukan kezaliman kepada rakyatnya, maka ini menjadi dosa yang sangat besar. Baik. Terakhir kita sampai kepada hadis ya tentang ancaman bagi orang-orang yang membiarkan terjadinya kemaksiatan di tengah-tengah mereka padahal mereka memiliki kekuasaan untuk menghentikannya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi wa huwa a'azza wa a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab." Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka terjadi kemaksiatan, dilakukan kemaksiatan, padahal mereka memiliki kekuasaan dan lebih banyak jumlahnya daripada pelaku maksiat tersebut, melainkan Allah, kemudian dia tidak mengubah kemaksiatan itu, melainkan Allah akan menimpakan ya hukumannya kepada atau dengan menyeluruh. Artinya baik yang melakukan perbuatan maksiat atau yang tidak melakukan perbuatan maksiat, semuanya mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau tidak ada yang mencoba untuk melakukan nahi mungkar, ya mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Qala wa rawa Abu Ubaidah Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud an abihi, dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil musi wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atra aw la yadribannallahu biqulubin ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anakum kama la'anahum, yakni Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian memerintahkan
kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan hendaknya kalian melarang dari kemungkaran, dan hendaknya kalian mengambil tangan orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Artinya hendaknya kalian menegurnya, tidak membiarkannya begitu saja. Ya. Wala ta'turannahu 'alal haqqi atra, dan hendaknya kalian kemudian membimbingnya. Ya, tidak membiarkan kemungkaran terjadi, tapi mengambil tangan orang yang melakukan kemungkaran lalu membimbingnya. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din, atau Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan permusuhan di hati-hati kalian. Ya, jadi kalau sekelompok manusia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan permusuhan di antara mereka. Kalau mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah kemungkaran, Allah akan tanamkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Ya. Jadi orang yang membiarkan kemungkaran, nanti akibatnya di antara akibat membiarkan kemungkaran, ya, Allah Subhanahu wa taala tanamkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Ya, jadi tidak bisa akur, berselisih pendapat, ya, saling mencerca dan seterusnya. Kemudian selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Apa makna Allah melaknat mereka? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmatnya. Sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kemudian kata beliau, wa an Aghlab bin Tamim qala haddatsana Mu'ala bin Ziyad an Muawiyah ibni Qurrah an Ma'qil bin Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah menyebutkan sanadnya ya, beliau menyampaikan sebuah hadis di mana disebutkan dalam hadis tersebut, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati. Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Jadi ada dua golongan yang tidak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sultanun zalum. Ya, sultanun zalumun ghusyum. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, terancam tidak mendapatkan syafaat. Wa ghalin fid din. Kemudian yang kedua adalah orang yang berlaku ekstrim dalam menjalankan agama, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam mengamalkan agamanya. Ini dua golongan yang terancam tidak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bersikap ekstrim dalam beragama. Yashhadu alaihim wa yabra'u minhum. Mereka dipersaksikan oleh kaum mukminin, namun kaum mukminin berlepas diri dari mereka. Jadi kaum mukminin mempersaksikan, memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lakukan. Tapi kaum muslimin berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Hanya saja dijelaskan oleh beliau di sini, Aghlab dhaifun wa qad rawahu Ibnu Mubarak fa qala haddatsana Mani' qala haddatsani Muawiyah ibnu Qurrah binahwihi wa Mani' la yadri man hu. Jadi ada masalah dalam hadis ini ya. Beliau meragukan kesahihannya. Karena rawi hadis ini yang bernama Aghlab bin Tamim, beliau adalah seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Di sana ada jalan lain dari riwayatnya Abdullah bin Mubarak, dari jalannya Mani' dari Muawiyah bin Qurrah, ya. Hanya saja Mani' ini majhul, tidak diketahui keadaannya. Ya, jadi wallahu taala alam, pada hadisnya ini terdapat kelemahan. Ya, pada hadis ini terdapat kelemahan. Nah, dan cukup ya hadis-hadis yang kita baca sebelumnya ya sudah menunjukkan tentang akibat yang akan diterima oleh seorang pemerintah, seorang pemimpin yang zalim. Qala Muhammad bin Jahadah an Athiyyah an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an.
Diriwayatkan dari Muhammad bin Jahadah dari Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah imamun jair. Manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat nanti adalah seorang pemimpin yang zalim. Imam jair di sini maksudnya imam, seorang pemimpin yang zalim dan menyimpang dari kebenaran. Seorang pemimpin yang zalim dan menyimpang dari kebenaran. Ini termasuk orang yang amat besar, amat dahsyat ya azabnya nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Qala wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Wahai sekalian manusia, perintahkanlah kebaikan dan laranglah kemungkaran. Ya. Jangan sampai nanti kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah tidak kabulkan doa kalian. Jadi termasuk penghalang ya istijabatud doa, dikabulkannya doa kita oleh Allah adalah ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini menjadi sebab terhalangnya doa kita dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan lebih daripada itu, wa qabla an tastaghfiruhu wa la yaghfiru lakum. Ya, jangan sampai nanti kalian meminta ampunan kepada Allah namun Allah tidak memberikan ampunan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Qala inal ahbara minal yahudi warruhbana minan nasara lamma tarakul amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar la'anahumullahu 'ala lisani anbiya'ihim thumma ammahum bil bala. Sesungguhnya ya para pendeta-pendeta Yahudi dan rahib-rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan melaknat mereka, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka, kemudian Allah pun meratakan bala, meratakan musibah atas diri mereka. Apa keterkaitannya ini dengan pemerintah? Orang yang paling berkuasa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah pihak penguasa, pihak pemerintah. Kalau mereka membiarkan terjadinya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, maka merekalah yang layak untuk mendapatkan ya apa yang disebutkan dalam hadis ini. Diam dari kemungkaran, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka apa tadi? Yang pertama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemungkaran itu dibiarkan, dia angkat tangannya berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketika dia meminta ampunan dari Allah, Allah tidak mengampuni dia. Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepadanya. Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Terutama pihak penguasa, karena mereka sekali lagi kita sebutkan, mereka punya kuasa, mereka punya aparat, mereka punya kekuatan. Kalau mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka terancam. Ya, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah dan permintaan ampunannya tidak dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Ya. Melalui hadis ini seakan-akan Al-Imam Az-Zahabi mengingatkan, ya, apabila seorang pemimpin dia suka membuat perkara-perkara baru di dalam agama, maka sesungguhnya perkara tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan dia justru mendapatkan dosa. Ya, kalau ada pihak pemerintah kemudian dia mengada-adakan perkara baru dalam agama Allah, itu juga sudah merupakan dosa. Tapi kalau kemudian diikuti oleh rakyatnya, maka dosanya semakin besar. Ya, kalau dia membuat ya ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang biasa saja yang melakukannya, Bapak dan Ibu, amalannya tidak diterima. Apalagi seorang pemimpin. Ini lebih berisiko lagi. Kenapa? Karena posisi dia sebagai seorang pemimpin, ada yang mengikutinya. Kalau yang dia ikutkan adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang benar, ya, maka dosanya semakin besar. Ya, sebagai contoh misalnya ada pemerintah yang dia kemudian berpemahaman Islam liberal misalnya. Kemudian dia ajarkan ini, banyak orang yang mengikuti ajaran tersebut. Ya, ajaran Islam tapi Islamnya liberal. Maka semakin besar dosa dia. Ya, karena dia bukan hanya membiarkan kemungkaran, tapi justru menebarkan kemungkaran tersebut di tengah-tengah masyarakat, mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Ya, maka apabila seorang pemimpin dia menyukai sebuah kebid'ahan atau sebuah perkara baru dalam agama ini, maka ya dosanya akan semakin berlipat ganda. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu diikuti oleh rakyatnya. Beda dosa seorang pemimpin dengan dosa para rakyat. Ya, para rakyat ketika melakukan perbuatan dosa mungkin nggak ada yang mengikuti. Tapi kalau pemimpin yang melakukan, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Ya. Waqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Barang siapa, man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan. Mohon maaf, tadi sudah kita baca. Man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wa malaikatihi wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Barang siapa yang melakukan sebuah hadas. Ada dua tafsiran dari kalangan para ulama. Apa maknanya dia melakukan sebuah hadas? Ya, yang pertama dia membuat ajaran baru dalam agama. Melakukan sebuah ajaran yang baru dalam agama. Ya, atau bahasa mudahnya dia melakukan sebuah kebid'ahan. Ini tafsiran yang pertama. Atau yang kedua, dia melakukan kejahatan yang besar. Ya, kezaliman yang besar. Ini tafsir yang kedua. Jadi barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama, atau barang siapa yang melakukan kejahatan yang besar, au awa muhditsan, atau dia memberikan perlindungan kepada perbuatan tersebut. Ya, awa muhditsan artinya sama, ada dua. Dia memberikan perlindungan kepada pelaku penyimpangan, atau dia melakukan atau memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan. Ya, jadi sama saja orang yang melakukannya sendiri atau orang yang memberikan perlindungan kepada perbuatan tersebut, apa yang akan mereka dapatkan? Fa alaihi la'natullah wa malaikatihi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka dia mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Hati-hati, ya, yang mampu memberikan perlindungan ya tentunya pihak penguasa, pihak pemerintah. Ya, harusnya mereka menangkap, harusnya mereka membubarkan, tapi justru mereka membackingi, membiarkan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka mereka berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan mereka yang fardu maupun yang nafilah. Ya, sorfan wala adlan ini kata para ulama amalan yang fardu dan amalan-amalan yang sunnah, yang sifatnya mustahab. Allah tidak akan menerima amalannya. Ya. Jadi jangan menjadi pelindung kejahatan. Jadi jangan menjadi pelindung ya penyimpangan. Ini bahayanya ketika kita memberikan perlindungan kepada mereka, maka terancam mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari seluruh manusia. Na'udzubillah.
Qala alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis lainnya yang berkenaan dengan pemerintah yang zalim, Nabi SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Wa qala la yarhamullahu man la yarhamun nas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang tidak merahmati, tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, tidak memiliki sifat rahmat, tidak memiliki sifat kasih sayang, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Al-jaza' min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan, kita nggak merahmati orang, tidak punya kasih sayang kepada sesama, maka nanti pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Ya, kalau kita tidak memiliki kasih sayang, kepedulian kepada sesama, maka Allah pun tidak akan peduli kepada kita. Ya, ini kita sekarang masih di masa pandemi. Ketika kita melihat ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memang memerlukan perhatian, yang memerlukan kasih sayang dari kita, maka hendaknya kita curahkan kasih sayang kepada mereka. Ya, karena ini akan menjadi sebab Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita menyayangi saudara kita, kita merahmati saudara kita, maka Allah akan merahmati kita. Allah akan memberikan curahan kasih sayangnya kepada kita. Nah, apa keterkaitannya dengan pemimpin? Kalau pemimpin itu ya menjadi pemimpin yang zalim, tidak punya kasih sayang sama sekali kepada rakyatnya, yang dia pentingkan adalah mengisi kantong-kantongnya, mau rakyat susah dia nggak peduli, mau rakyat menderita dia nggak peduli, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan kasih sayang dari Allah? Tentu kita membutuhkannya. Maka kita pun hendaknya menyayangi manusia, memberikan perhatian kepada mereka, membantu kesulitan-kesulitan mereka. Ini yang harusnya kita lakukan. Ya, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita merahmati makhluk-makhluknya Allah, maka Allah pun akan merahmati kita. Ya, apalagi kalau dia punya kekuasaan, ya, dia buat orang-orang itu gembira, membuat rakyatnya gembira, mencukupkan kebutuhan rakyatnya, maka luar biasa. Dia akan mendapatkan, insya Allah dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, Ma min amirin yali umural muslimin thumma lam yajhad lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang pemimpin yang menangani perkara-perkaranya kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh. Ketika melaksanakan tugasnya, dia lakukan secara ogah-ogahan, ya, tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan, ya, wayan saulahum, dan dia tidak melakukannya dengan penuh ketulusan, ya, tidak bersungguh-sungguh dan tidak menjalankan tugasnya dengan penuh ketulusan, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, melainkan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Para pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan layanan yang terbaik, ya, kepada umat, maka dia terancam untuk tidak masuk ke dalam surga. Qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim wahtajaba Allahu duna hajatih wa khallathu faqruhu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang memimpin, yang diserahi urusan kaum muslimin, kemudian dia menutup dirinya, ya, jadi dia tidak menjalankan tugasnya,
dia tidak berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup dirinya dari orang tersebut dan membiarkan dia dan kefakirannya pada hari kiamat nanti. Ini sebagai balasan orang-orang yang diberikan tugas untuk melayani kaum muslimin tapi dia tidak layani, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dirinya dari hajat orang tersebut. Apa yang dia butuhkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bahwa pemimpin yang zalim memang memiliki atau terancam dengan berbagai macam ancaman di dunia dan di akhirat. Namun kalau dia menjadi pemimpin yang adil, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan yang luar biasa bagi para pemimpin yang adil. Jadi permasalahannya bukan masalah kepemimpinan, tapi keadilan atau tidaknya. Kalau dia menjalankan kepemimpinannya dengan baik, berlaku adil, maka justru kepemimpinan ini akan membawa kebaikan bagi dia dunia akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil yudhilluhu Allahu fi dhillih. Imam atau pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ketika itu yang diberikan naungan diantaranya adalah seorang pemimpin yang adil. Maka bagi para pemimpin kita sampaikan hadis ini untuk mentargib mereka. Ayo Pak, berbuat adil. Kalau Bapak berbuat adil, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada Bapak pada hari kiamat nanti. Siapa yang tidak mau mendapatkan naungan? Kalau Bapak memimpin dengan adil, maka nanti Bapak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian beliau menyampaikan hadis selanjutnya, wal muqsituna ala manabir min nur alladzina ya'dilu fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang-orang yang adil nanti akan ditempatkan dalam mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam menghukumi dalam hukum mereka dan terhadap keluarga mereka. Ini orang-orang yang adil, nanti dia akan mendapatkan atau ditempatkan pada mimbar-mimbar yang terdapat dari surga. Wa qala, demikian juga Nabi SAW bersabda, syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tul'inuhum wa yul'inunakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sejelek-jeleknya pemimpin-pemimpin kami adalah orang yang dimurkai, yang suka marah dan juga dimurkai, dibenci. Dia membenci rakyatnya dan rakyat pun membenci mereka. Ini pemimpin yang terburuk. Dia tidak suka kepada rakyatnya, demikian juga rakyatnya tidak suka kepada dirinya. Dia tidak suka kepada rakyatnya, rakyatnya pun tidak suka kepada dirinya. Maka ini merupakan sejelek-jeleknya pemimpin. Qalu ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, gimana dengan pemimpin yang jelek ini wahai Rasul? Apakah boleh bagi kami untuk melawan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, la aqamu fikumus shalah, la ma aqamu fikumus shalah. Maka jangan diperangi selama dia masih menjalankan sholat. Ketika para sahabat bertanya, gimana kalau kami mendapati pemimpin yang zalim wahai Rasul? Apakah kami kemudian apakah kami kemudian melawan mereka? Maka kata Nabi SAW, jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Jadi nggak sembarangan karena 1-2 kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kemudian kita melawan mereka. Ini suatu hal yang tidak benar. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tadi kita sebutkan bahwa mereka
akan mendapatkan ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta diperangi ya. Harus lihat dulu kemaslahatannya. Selama pemimpin tadi masih menegakkan sholat, maka jangan diperangi. Wa qala alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya bosan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Sampai-sampai apabila dia mengadabnya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Ya, jadi orang yang zalim ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya, ketika mereka melakukan kezaliman yang melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dan tidak akan melepaskannya. Ya, lam yuflithu. Allah tidak akan melepaskannya. Ini balasan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Inna akhdahu alimun syadid." Muttafaqun alaih. Maka setelah menyampaikan bahwa orang-orang yang zalim ini nanti akan diadab dan tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membacakan firman Allah, dan demikianlah hukuman dari Rabbmu apabila dia ingin menghukum sebuah tempat ya yang melakukan kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya yang mengadab mereka adalah ya sesungguhnya adab yang mereka dapati adalah adab yang demikian pedih. Hati-hati ya. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim. Hati-hati. Barang siapa yang melakukan kezaliman, ya maka dia terancam untuk mendapatkan adab yang pedih. Dia terancam untuk mendapatkan adab yang pedih. Ya, apabila ya dia memiliki kemampuan, tapi dia pakai kemampuannya untuk menzalimi rakyatnya. Qala wa qala alaihi salatu wassalam li Mu'ad lamma ba'athahu ila Yaman, iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Jadi Mu'ad bin Jabal ini pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk pergi ke Yaman. Ya, di antara tugas beliau selain berdakwah, beliau juga bertugas untuk mengambil harta zakat. Beliau berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu dari mengambil harta-harta yang terbaik dari mereka. Maksudnya apa? Ya, ketika seseorang berkewajiban membayar zakat, dia bayarkan dengan yang pertengahan. Misalnya dia memiliki sekian banyak unta, maka yang dibayarkan unta yang dizakatkan itu ya dalam bentuk unta yang pertengahan, bukan yang paling bagusnya, bukan yang paling rendahnya. Kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kepada Mu'ad, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu dari mengambil harta-harta mereka. Ya, dari harta-harta mereka yang bukan haknya untuk diambil, maka berhati-hati. Jangan sampai kalian mengambil harta orang-orang yang ya tidak berhak untuk kalian ambil hartanya. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada Mu'ad, wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau, waspadalah engkau dari seruan ya atau doa orang-orang yang dizalimi. Hati-hati. Ya. Orang yang melakukan kezaliman, bersiaplah dia. Kalau dia mendapatkan doa keburukan, laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan kabulkan. Makanya hati-hati. Seorang pemerintah yang melakukan kezaliman, lalu rakyatnya mengangkat tangan meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, maka Allah akan kabulkan. Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah doa orang-orang yang terzalimi. Barakallahu fikum. Ya. Makanya hati-hati. Ya, ini kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang memiliki atau yang sekarang sedang menduduki posisi tampuk kepemimpinan.
Hati-hati dari melakukan kezaliman. Ya, karena kalau orang yang dizalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan kabulkan. Da'watul madlum, dakwahnya orang-orang yang dizalimi, ini termasuk. Maka hati-hati. Ya, padahal ini Mu'ad disuruh mengambil harta yang memang merupakan hak dari syariat Islam, yaitu zakat. Tapi tetap diingatkan untuk hati-hati. Jangan sampai kau menzalimi rakyatmu. Ya, karena kalau dia ya mengubah penampilannya, maka niscaya tidak ada ya orang yang bisa mengenalinya. Ya, wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan khawatirlah kalian, waspadalah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Dakwahnya orang yang dizalimi, doanya orang yang dizalimi ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wa qala, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarra ru'ai hutamah." Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah hutamah. Ya. Siapa yang dimaksud dengan al-hutamah? Al-hutamah maknanya adalah al-mufsid minal wulah. Pemimpin yang suka berbuat kerusakan. Pemimpin yang suka berbuat kerusakan, wala yarfuq bi ra'iyatihi, dan tidak bersikap kasih sayang kepada rakyatnya. Ini yang dimaksud dengan al-hutamah. Al-hutamah adalah al-mufsid minal mulah, anil wulah. yakni orang-orang yang membuat keburukan dari kalangan para pemimpin dan tidak bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Ya, maka ini merupakan pemimpin yang terburuk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah, fa dzakara minhum al-malikul kazzab." Nabi SAW pernah mengatakan ada 3 golongan manusia yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya adalah seorang pemimpin yang berdusta, pemimpin yang suka bohong, pemimpin yang suka berbohong di hadapan rakyatnya. Hati-hati, ya, dia menjadi salah satu golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beliau bawakan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, qala Allah Ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Di dalam ayat ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menegaskan bahwa surga itu tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini dan juga orang-orang yang suka membuat kerusakan. Ya, tilka darul akhirah. Inilah atau itulah negeri akhirat, naj'aluha, kami jadikan dia lil ladina la yuriduna uluwan. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Ini orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang mengharapkan pujian manusia. Ya, wala fasada, dan dia juga tidak menginginkan untuk membuat kerusakan. Jadi kalau ada yang bersikap sombong dan juga membuat kerusakan di tengah-tengah muka bumi ini, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akibatu lil muttaqin, dan sebaik-baik balasan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini kalau para pemimpin, ya, dia menjadi orang yang sombong, kemudian juga dengan kepemimpinannya dia membuat kerusakan di tengah-tengah manusia, maka ya dia akan terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akibatu lil muttaqin, dan sebaik-baik balasan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kepemimpinan dan untuk mendapatkan kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, tapi kepemimpinan tersebut akan menjadi sumber penyesalan pada hari kiamat. Kalian banyak orang-orang yang memiliki keinginan untuk memimpin. Kita lihat sekarang ini sampai pandemi pun tidak menghentikan syahwat mereka untuk menjadi penguasa. Berusaha bagaimana caranya agar cepat-cepat dia bertarung dalam pemilihan kepala daerah, kemudian bisa menduduki jabatan. Makanya mereka berlomba-lomba. Tapi apa kata Nabi SAW? Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kepemimpinan itu bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Hati-hati, Anda ingin jadi pemimpin, siap dengan konsekuensinya. Kalau Anda nggak beres dalam memimpin, maka kepemimpinan Anda akan menjadi sumber penyesalan nanti pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi berdoa, Nabi SAW bersabda, inna wallahi la nuwalli hadal amal ahadan sa'alah. Bukan ini doa yang setelahnya Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami demi Allah tidaklah memberikan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya. Nabi SAW tidak memberikan kepemimpinan kepada orang yang memintanya. Au ahada hariso alaih, atau kami berikan kepada orang yang sangat mengharapkan kepemimpinan tersebut. Jadi kami tidak akan memberikan kepemimpinan ini kepada orang yang meminta. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kalau minta jabatan justru tidak dikasih. Atau kelihatan dia bersemangat untuk mendapatkan suatu jabatan, justru tidak dikasih. Demikian juga Nabi SAW bersabda, ya Ka'ab ibn Ujrah, a'adzakallahu min imarati sufaha. Nabi SAW berdoa, wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari agama. Umara, siapa mereka? Umara yakununa min ba'di wala yahtaduna bihadyih wala yastannuna bisunnati. Wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang rusak. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang rusak? Yaitu orang-orang yang datang setelahku namun dia tidak mengambil petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, dan demikian juga dia tidak melakukan sunnah-sunnahku. Ini adalah pemimpin yang jelek, pemimpin yang bodoh. Yaitu pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam. Jadi Nabi SAW mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pelindungan dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Itu orang-orang yang jauh dari agama. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh beliau dalam pembahasan dosa besar yang ke-12, yaitu berbuat zalim. Ini pemimpin yang berbuat zalim. Beliau tutup dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, salatsu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Nabi SAW mengatakan ada 3 perkara, ada 3 doa yang pasti dikabulkan tanpa ada keraguan sama sekali di dalamnya. Jadi ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul madlum. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi.
Ya, doanya orang yang terzalimi, wa da'watul musafir, dan doanya seorang musafir, orang yang sedang dalam keadaan ya berjalan jauh, melakukan perjalanan jauh. Ini juga termasuk yang dikabulkan doanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Doa kejelekan yang dipanjatkan orang tua untuk anaknya. Ini 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doanya orang yang terzalimi. Ini jadi peringatan. Peringatan kepada para pemimpin yang melakukan kezaliman. Hati-hati kalian. Kalau kalian menzalimi rakyat kalian, kemudian mereka mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa tersebut. Hati-hati. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Apalagi kalau yang dizalimi itu orang banyak. Apalagi kalau yang didolimi itu adalah orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semakin mudah ya doanya tersebut dikabulkan. Hati-hati ya, jangan kemudian kita ya meremehkan permasalahan ini. Ya sudah, kita punya kuasa, ya udah terserah kita mau melakukan apa kepada rakyat. Mau dituduh zalim atau tidak terserah, yang penting hati senang. Hati-hati. Kalau yang kita zalimi tadi ya, dia kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya termasuk salah satu dari 3 yang akan dikabulkan oleh Allah. Da'watul madlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ini juga termasuk doa yang mustajab. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladih, doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk kejelekan anaknya. Ya, ini juga akan dikabulkan oleh Allah. Makanya hati-hati orang tua, kalau marah jangan sampai keceplosan mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Karena doanya orang tua kepada anaknya atau untuk anaknya, ya, maka ini termasuk doa yang dikabulkan. Kalau dia mendoakan kejelekan, maka niscaya anaknya tersebut akan mendapatkan kejelekan. Ini 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Maka hati-hati. Semua pemimpin, ya, bukan hanya pemimpin negara, pemimpin kantor, pemimpin institusi, pemimpin sekolah, pemimpin rumah tangga, hendaknya dia berusaha untuk berbuat baik. Hendaknya dia berusaha untuk ya tidak menzalimi rakyatnya. Karena kalau rakyatnya mengangkat tangannya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezalimannya, ya, maka bisa jadi ya maka bisa jadi dia doanya tersebut dikabulkan oleh Allah dan dia pun mendapatkan kebinasaan. Baik, dengan demikian selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-12 ya, atau yang ke-13, yaitu apa? Pemimpin yang berlaku zalim dan sewenang-wenang. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah ya, pada pertemuan pekan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang syurbil khamar. Dosa besar yang ke-14 yaitu meminum khamar atau meminum perkara-perkara lainnya yang menyebabkan dia mabuk. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.